Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa belajar sejenak, ya, bersama-sama menimba ilmu, ya, menuntut ilmu untuk menjadi bekal kita di negeri akhirat nanti. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menjaga kalian semua, wahai kakak-kakak yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pertemuan pertama kita ya. Insya Allah kita akan terus bertemu sampai 3 bulan ke depan. Ya, semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan. Ya, kalau bosan, ya istirahat dulu, kemudian lanjut lagi. Ya, seperti kita hidup. Oke, kita kalau bosan hidup di dunia, nggak boleh bunuh diri. Ya, saya bosan hidup di dunia, udah capek, udah saya mau mati aja. Sehingga lihat orang-orang kafir, ya, mereka semuanya bunuh diri. Ada yang lompat dari jembatan, ya, ada yang lompat dari rumahnya yang tinggi. Bahkan terakhir ada seorang artis dari India, ya, beritanya soalnya bermunculan di mana-mana, meninggal dengan bunuh diri. Padahal artis, ya, artis kekurangan duit nggak biasanya? Nggak, ya, artis nggak pernah kekurangan duit, namanya artis duitnya banyak, tapi bunuh diri. Itu menandakan bahwasanya, ya, sifat bosan itu pasti ada, tapi kita nggak boleh menyerah, ya. Kalau bosan istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Bosan istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Ya, kalau kita menyerah, maka yang tepuk tangan adalah siapa? Setan yang akan tepuk tangan. Ya, maka dari itu semangat. Ya, belajar nggak boleh terputus sampai nanti kita meninggal. Adik-adik, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, kita wajib tetap belajar. Nah, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan pertama ini, ya, sebagai pembuka kita akan belajar tentang adab-adab menuntut ilmu. Ya, jadi ini pelajaran yang akan kita pelajari sampai beberapa pekan ke depan dari kitab ini. Nama kitabnya, ya, nama kitabnya Khulasah, dihafalkan nama kitabnya kakak-kakak? Khulasah Ta'zim al-Ilm. Ya, Khulasah Ta'zimil Ilmi. Ya, ringkasan dari, ya, kayak diulang, Khulasah Ta'zim al-Ilm, nama kitabnya. Ya, ini ditulis oleh tasnif oleh Syekh Saleh bin Abdillah. Ya, kayak diulang, Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin. Ya, kayak diulang, nama penulisnya Syekh Saleh ibn Abdillah ibn Hamadin Al-Utsaimin. Ya, baik, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat pertama, ya, yang beliau berikan untuk kita semuanya,
untuk kalian, untuk adik-adik kalian tadi, bahkan untuk Kak Yogi juga sama. Ya, untuk Umi, untuk Abi. Apa nasihat yang pertama kali? Yang pertama kali selalu dalam Islam adalah at-tathhir atau toharoh. Ya, tathhiru wi'a al-ilm. Ya, membersihkan wadah dulu. Ya, membersihkan wadah ilmu. Apabila kita mau mengambil sesuatu, misalkan, ya, kita mau mengambil air minum, ternyata di dalam botol ini masih ada kecebong. Ya, masih ada apa? Masih ada kecebong di dalamnya. Mungkin nggak kalian isi langsung terus kalian minum? Nggak. Ya, bisa-bisa ntar kecebongnya hidup di dalam usus kalian. Oke? Jadi kecebongnya, ya, kecebongnya dibuang dulu. Ya, ada kecebong, ada nyamuk mungkin, ya, ada macam-macam. Dibuang dulu, bersihkan. Ya, kalau perlu direndam dulu dengan air panas, ya meleleh ntar ya, dengan air hangat supaya hilang. Baru kemudian diisi. Begitupun orang yang mau menuntut ilmu. Apa tempatnya ilmu, teman-teman semuanya? Tempat menuntut ilmu itu ada di sini. Apa dong kalau ada di sini? Siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa menebak? Apa yang ada di sini nih? Hati. Hati. Ini tempatnya, ini wi'anya, ini botolnya. Ya, kalau air botolnya pakai ini, tapi kalau ilmu botolnya ada di sini. Wi'a al-ilmi ada di sini adik-adik sekalian. Ya, artinya hati kita itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Maka adab yang pertama adalah dalam menuntut ilmu bersihkan hatinya. Ya, wa iza zdada taharatuhu taharatul qalbi izdadat qalbi layatuhu atau qabaliyatuhu, yang benar ya, qabaliyah. Ya, qabaliyatuhu lil ilmi. Semakin bertambah bersih hati kita, semakin mudah untuk dimasukkan oleh ilmu. Faman arada hiyazal ilm fayuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasah. Bersihkan dulu hatinya dari najis-najis. Ilmu itu kal jauhar. Dia seperti permata adik-adik. Yang latif, yang lembut, yang cakep, yang elok pokoknya deh. La yasluh illa lil qalbin nazif. Tidak mungkin akan masuk kecuali kepada hati yang bersih. Ya, dan taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Pertama, adik-adik, ya, hati itu harus bersih dari apa aja Kak Yogi? Harus bersih dari syubhat namanya. Ya, apa itu syubhat? Pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, makanya kalian belajar juga harus pintar memilih guru. Jangan sampai gurunya yang salah adik-adik. Ya, jauhkan dari syubhat dulu. Ada orang adik-adik belajar, ya, ada orang belajar, ujung-ujungnya dia melakukan, misalkan bom bunuh diri. Dan itu masih ada sampai sekarang pemikirannya. Ya, sampai-sampai kata orang yang pernah masuk ke grup ini adik-adik, saya mau menghilangkan pemikiran salah itu sampai 2 tahun. Ya, 2 tahun saya harus berhadapan dengan pemikiran saya yang salah. Ya, saya kalau ngelihat orang tua saya aja, orang tua saya itu salah. Masya Allah. Ya, itu merupakan sebuah penyakit adik-adik. Syubhat itu berbahaya. Jadi kalian kalau belajar harus lihat dulu gurunya siapa ya. Kalau gurunya tidak baik, kalau gurunya tidak jelas dari mana mengambil ilmunya, maka nggak boleh adik-adik ambil ilmunya. Takutnya nanti salah. Ya, ada orang-orang pintar adik-adik. Orangnya ganteng, orangnya rapih, belajarnya pintar, hafalan hadisnya oke.
hafalan Al-Qur'annya oke, tapi karena terkena penyakit syubhat, akhirnya dia melakukan bom bunuh diri, akhirnya meninggal. Kalau orang meninggal dengan cara bom bunuh diri, masuk surga atau neraka? Ya, masuk surga atau neraka? Neraka. Neraka. Walaupun dia sholat, ya, walaupun dia ngaji, walaupun dia hafal Al-Quran, dia nggak bisa. Bahkan kata Nabi, dia tidak bisa mencium aromanya surga. Mencium aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Apalagi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, harus bersih dari syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Harus bersih dari syahwat. Ketika adik-adik belajar, jauhkan dari keinginan-keinginan dunia adik-adik. Saya belajar supaya nanti kalau saya belajar terus saya dibelikan HP baru. Misalkanlah. Ya, saya nanti dibelikan laptop baru karena belajarnya dengan internet. Sehingga nanti saya bisa main game yang banyak. Jangan. Ya, belajarnya nggak boleh dengan niat seperti ini. Tetap bersihkan niat dari syahwat, keinginan-keinginan yang berkaitan dengan dunia. Ya, bayangkan, Kak Yogi yakin, kalian kalau keluar rumah pasti ngaca dulu, betul nggak? Apalagi kalau mau pergi jauh misalkan. Kak Yogi yakin kalian ngaca dulu. Hidungnya di mana ya? Oh, hidung masih di sini, alhamdulillah. Gigi gimana? Gigi pindah nggak giginya? Alhamdulillah masih di sini. Ya, jauh. Oh, lagi ngaca, wah giginya nyangkut di sini. Kayak yakin kalian nggak berani keluar rumah. Ya, lagi mau pergi, ternyata beleknya masih nempel di sini 1 meter. Ya, kayak yakin kalian nggak mau keluar rumah. Gitu kan ya? Kayak yakin kalian malu bertemu dengan orang lain. Ya, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan aja, kalian malu. Misalkan bau ketek. Alhamdulillah, udah pakai Rexona, ya kan? Coba kalau kalian misalkan keluar tiba-tiba, aduh, bau banget, gak enak. Pasti kalian nggak pede, ya kan? Ketemu sama orang, woi, langsung begini lagi. Ya, karena kita nggak pede, adik-adik. Badan kita bau, misalkan, ya, badan kita lusuh, rambut kita acak-acakan, ya, kita nggak berani keluar. Dan orang nggak mau nemuin kita. Apalagi orang yang mau menuntut ilmu. Ya, orang yang mau menuntut ilmu, bukan badannya yang dilihat, bukan. Ya, nggak apa-apa deh lusuh penampilannya, nggak apa-apa deh bajunya bolong. Nggak apa-apa deh bajunya robek, nggak masalah. Ya, yang penting auratnya tertutup, dia bersih, dia mandi. Nggak apa-apa bajunya baju lama, ya celananya celana lama, mukanya juga muka yang lama, nggak apa-apa. Ya, yang penting apanya? Hatinya harus yang baru. Ya, hatinya harus bersih adik-adik sekalian. Bersih dari apa Kak Yogi? Bersih dari syubhat, bersih dari syahwat. Ya, bersihkan hatinya. Kita malu sama Allah. Mau belajar tapi hatinya nggak ikhlas. Mau belajar tapi hatinya penuh dengan penyakit. Yuk kita bersihkan dulu hatinya. Bersihkan. Tenang aja. Allah itu nggak melihat kepada bentuk badan kita kok. Nah, yang Allah lihat itu hati kita. Ya, dalam sebuah hadis, nanti hadisnya yang buat teman-teman yang dewasa wajib dihafalkan ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallah. Ini hadisnya, pendek kok. Innallaha. Satu, hafal ya. Hafal kata ini? Satu, innallaha. Hafal? Hafal ya. Innallaha. Oke, la yanzuru. Kata yang kedua, la yanzuru. Oke. Ila suwarikum. Kata yang ketiga, ila suwarikum. Kata yang keempat, wa amwalikum. Nah, ada 4 kata dulu, kayak bantu lagi sayang, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah. Pertama, innallaha. Ya, innallaha la yanzuru. 2. Oke. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ila suwarikum. Ila suwarikum. Wa amwalikum. Apa artinya yang pertama ini?
Artinya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Kalian pesek hidungnya, kalian mancung hidungnya, kalian tinggi, kalian pendek, kalian putih, kalian hitam kayak kecap. Allah nggak akan ngeliat. Sama aja. Ya, yang hidungnya pesek lubangnya 2, yang hidungnya mancung lubangnya juga ada 2. Kecuali yang hidungnya mancung lubangnya ada 10 baru keren. Ya, hidung mancung lubangnya ada berapa? Ada 2, sama aja. Ya, artinya nggak ada bedanya. Ya, sama aja kok. Allah itu nggak ngelihat ke sana. Dan Allah juga nggak ngelihat, oh ini HP-nya merek Oppo, ini HP-nya merek iPhone. Wah, pasti dikasih ilmu. Enggak. Ya sama aja, mau Oppo, mau iPhone, mau Xiaomi, mau Vivo, mau semuanya apa yang ada sama aja. Ya, apa yang beda? Ya, Allah melihat kepada apa Kak Yogi? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah itu melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, Allah melihat siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya, yang paling baik hatinya, yang paling bersih hatinya. Ya, man tahara qalbahu fihi an halla wa man lam yarfa minhu najasatahu wa wada'ahul ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, maka ilmu akan berlari darinya. Ya, ada sebuah perkataan yang menarik. Berkata, qala Sahal bin Ibn Abdullah. Siapa yang mengatakan? Sahal, ya kayak gitu tulis mungkin ya di chatnya. Nanti kayak tulis lagi insya Allah. Ya, berkata Sahal bin Abdullah. Ya, apa kata beliau? Haramun ala qalbi, ya haram bagi hati, ya untuk an yadkhulahu untuk masuk ke dalamnya ilmu, ya untuk masuk ke dalamnya cahaya, untuk masuk ke dalamnya cahaya, ya. Sedangkan di dalamnya ketika ya ketika di dalamnya ya terdapat sesuatu, ya terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berkata Sahan bin Abdullah, haram bagi hati untuk masuk dalamnya cahaya. Cahaya nggak mungkin masuk, tembus ke dalam hati kita, ke dalam hati seorang mukmin, jikalau apa adik-adik? Jikalau ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mengajak di pertemuan pertama kali ini kita bersihkan hati kita. Ya kita enjoy aja, ya dibawa santai, dibawa dibawa slow dalam belajar ini, dibawa enjoy aja, insya Allah Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya ikhlaskan hati kita ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah al-maq'ad ats-tsani ikhlas an-niyah fihi. Ya, yang kedua adalah ikhlaskan niat. Ya, ikhlaskan apa adik-adik? Ikhlaskan niat. Nah, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya, surat apa nih? Surat apa nih teman-teman? Al-Bayyinah, ayat yang keberapa? 5. Ayat yang kelima. Ya, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah berfirman, kita itu tidaklah diutus, tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Artinya, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas
Niat itu penting banget, teman-teman sekalian. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niyah. Dalam riwayat lain bin niyat. Walikul limri'in manawa. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai yang dengannya dia niatkan. Ya, artinya kalian baru niat, aduh nanti saya mau belajar, insya Allah, Allah letakkan kebaikan di sana. Sampai kalian melakukannya dikasih lagi kebaikan lagi. Oke? Artinya adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, niat itu asas dalam beribadah, dalam beramal. Penting. Kalau nggak ikhlas, Allah nggak akan mau nerima. Ya. Jadi nggak boleh ada udang di balik apa? Nggak boleh ada udang di balik tempeye, ya nggak boleh ada udang di balik tempeye, ya kalau batu jarang ya, nggak boleh ada udang pokoknya di balik batu, nggak boleh ada maksud tersembunyi, harus ikhlas karena Allah, dan yang tahu antara ikhlas atau tidaknya adalah kalian sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala Abu Bakrin Marruzi rahimahullah taala, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah yakni Ahmad ibn Hanbal, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidqu wal ikhlas. Faqala Abu Abdullah bihaza irtafa'al qaum. Ya, artinya kita itu akan diangkat derajatnya sama Allah kalau kita ikhlas. Ya, kalau semakin kita ikhlas, Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, buat kalian yang dewasa, ada sebuah perkataan di sini yang sangat bagus. Innama yanalul mar'u al-ilma ala qadari ikhlasihi. Ya. Ilmu itu didapat berdasarkan keikhlasan hati. Semakin ikhlas dia akan dapat. Tapi kalau nggak ikhlas, hatinya aja udah jengkel, dia nggak cinta sama pelajaran, nggak cinta sama gurunya, yakin deh, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, setelah ikhlas, ada lagi semangat. Ya, semangat terhadap apa yang bermanfaat buat kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, hadisnya dihafalkan lagi, yang ini wajib buat yang kalian umur 10 sampai 14 tahun. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Ya, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lemah. Ya, artinya kita akan mengikuti program ini selama 3 bulan ke depan. Wow. Ya, jangan nyerah. Pokoknya setiap pertemuan ikutin, setiap kegiatan ikutin sampai tuntas. Ya, ibaratnya kalau ada orang puasa di bulan Ramadan sampai 30 hari, ikutin 30 hari. Jangan lemah. Nanti kita iri sama orang yang 30 hari sukses. Wah, kamu mah enak ya sukses. Ya, aku mah nggak sukses, baru 20 hari aku udah lemah, aku udah menyerah. Ini sifatnya syaitan, adik-adik. Ya, kita wajib bersemangat. Ya, apa tadi hadisnya? Haris ala ma yanfa'uk. Ya, kayak ulang, kayak pelan-pelanin. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, kayak ulang adik-adik. Ihris ala ma yanfa'uk, ya, wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, ini hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersemangatlah adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan yang tinggi dalam niat kita. Kemudian Allah mendatangkan kita semangat, ya, semangat yang
selalu tumbuh dalam diri kita sehingga kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, tentunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bi as-shawab. Sampai di sini mungkin ada kakak-kakak yang mau bertanya, kayak persilakan. Nah, Silahkan acungkan tangan ya. Gunakan fitur raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. ya, kalau ada pertanyaan boleh. Silahkan Hawari. Nah, bentar ya. Ya, Fadul Hawari. Kak, ini kalau kajian ini sudah aku catat gitu, nanti dikirimnya ke mana? Nggak usah dikirim dulu ya, nanti mungkin ada sesuatu dari Ibu Mirza, dari admin. Catatan kalian untuk murojaah kalian, siapa tahu nanti mungkin ada ujian atau ada pertanyaan-pertanyaan murojaah pekanan atau bulanan dan seterusnya, gitu ya. Nanti tunggu konfirmasi aja dari adminnya ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Hawari. Berikutnya silakan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Syaila. Syaila dari mana Syaila? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tafadhol Syaila. Kak, afwan Kak, tadi yang ada menuntut ilmu yang pertama itu tadi apa? Enggak Ada menuntut ilmu yang pertama tadi ya adalah bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Dari apa? Dari dua penyakit tadi ya. Dari syubhat, dari pikiran-pikiran yang salah, juga dari syahwat. Ya, apa itu syahwat? Keinginan-keinginan tentang dunia. Jadi kalau belajar itu tujuannya bukan dunia saya, tapi kita ingin meraih negeri akhirat. Ya, jadi Syaila yang pertama tadi adalah bersihkan hati kita dari segala kotoran. Sebagaimana kita nggak boleh bertamu ke rumah orang kalau baju kita kotor, begitupun dengan menuntut ilmu. Kita tidak akan dapat ilmu kalau hati kita masih kotor. Gitu ya sayangnya. Semangat. Jadi belajarnya jangan karena dimarahin sama orang tua ataupun karena terpaksa. Takutnya nanti nggak dikasih duit jajan, misalkan lah. Tidak seperti ini. Kita wajib ikhlas di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Afwan Kak Age, jazakallahu khairan Kak. Iya, barakallahu fiik, ahsan. Nah, tafadhal. Ya, qadarullah waktunya sudah mau habis, Kak. Baik. La ba'sa bihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, sebagai mukaddimah ini, ya Allah sudah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kalian bisa mendengar dengan seksama. Kalian adalah anak-anak hebat yang Masya Allah, yang mendengarkan dengan baik. Semoga Allah memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga beberapa pekan ke depan bisa lebih baik lagi, Insya Allah ya. Kita akhiri ya, Ibu Mirza ya. Cukup Insya Allah ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar keluar ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan kayak gini. Oke, bisa tutup untuk pertemuannya. Nanti untuk catatannya di